Wahid, Isnan, Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya nggak berat-berat banget, sekarang kita akan ngomongin lagi tentang harta, tahta, dan juga cinta nih, Bib. Ini kan kayaknya antum spesialisasinya di sini kan, harta, tahta, sama cinta. Oke. Ya kan. Kalau ada pertanyaan tentang harta nih, menurut Habib sendiri nih, harta seperti apa sih yang paling berharga untuk kita? Apakah harta yang paling berharga itu kayak lagu gitu kan? Harta yang paling berharga Adalah keluarga. Wow, suaranya biasa. Untung loh, saya diuji biasanya jelek. Ujian itu. Jadi gimana, harta yang paling berharga nih apa? Iya, pertama gini, jangan underestimate pada harta. Orang itu kan seolah-olah kalau kaya itu pasti masuk neraka, kaya itu jelek. Makanya banyak orang Islam yang kemudian nggak kaya kan. Iya. Saya nggak bilang miskin, nggak kaya. Jadi dia bukan di bawah garis kemiskinan, tapi pas di garis kemiskinan. Nggak di bawahnya, pas di garis kemiskinan. Ngapung gitu lah ya. Jadi kaya, jangan underestimate. Karena banyak orang yang karena underestimate. Dikiranya orang Islam nggak boleh kaya. Sayyidah Khadijah istrinya Nabi, orang kaya. Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Nabi, orang kaya. Nabi Sulaiman, orang kaya. Yang penting ketika kaya nggak sombong, tapi bersedekah. Justru orang kaya itu kan punya jalan untuk sedekah. Orang miskin nggak punya peluang untuk beramal melalui sedekah. Atau orang miskin mungkin nggak punya peluang untuk beramal melalui haji. Orang kaya karena mampu berangkat haji, dia bisa haji, umroh, dan lain sebagainya. Banyak ibadah yang harus kaya gitu. Jadi kaya itu juga penting, baik. Nah, tapi harta bukan segalanya. Yang utama itu adalah kan pertama, kalau nikmat terbesar dan utama dalam Islam itu adalah iman dan Islam. Kedekatan kita kepada Allah lah. Kemudian ada hal-hal lain di luar itu, kayak kebahagiaan diri kita, keluarga kita, silaturahmi, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang menimbulkan kebahagiaan kepada kita, dan itu adalah harta yang indah bagi kita, yang besar bagi kita. Dan jangan sampai tapi harta yang sifatnya material diburu, menyebabkan kita mengabaikan harta yang kita miliki yang sifatnya imaterial. Memburu duit sampai hubungan kita dengan keluarga renggang, berantakan, apalagi sampai berpisah, naudzubillah min dzalik. Jadi harus balance juga itu. Dan juga sebenarnya pada akhirnya yang penting kaya itu adalah hati dan pikirannya. Karena kalau hati dan pikirannya sudah kaya, itu enak sekali. Kadang ada orang hartanya kaya tapi hatinya miskin. Dia kaya tapi misalnya ya beli baju yang murah, padahal gak enak bagi dia. Jadi dia pelit bahkan ke dirinya sendiri. Karena hatinya miskin. Cuman duitnya aja yang kaya. Karena itu kalau ada yang hatinya kaya, duitnya enggak gitu. Akhirnya ya dia enak gitu, bahagia hidupnya. Tapi kalau misalkan kitanya biasa aja gitu kan ya, hartanya biasa-biasa aja, tapi kita dapat barangnya gratisan dari endorse gitu, itu gimana? Nah itu Anda kayaknya kafah sebagai pemuda tersesat. Ikon pemuda tersesat gitu, bikinin patungnya ini pemuda tersesat simbol. Anda nanya sama orang yang pengalaman gitu kan. Dan juga memang di Indonesia ini kayaknya untuk bahagia gak perlu kaya. Yang penting karena gini, saya kemarin di mall bayar parkir 20.000, 20 atau 30.000 loh di mall. Biasa aja gitu. Dia terima kasih Pak kata. Kemudian saya di minimarket keluar parkir bayar 2.000. Terima kasih bos. Kanan bos, lanjut bos, dipanggil bos loh. Jadi ya nggak perlu kaya untuk jadi bos di Indonesia ini. Jadi sebenarnya di Indonesia ini 2.000 rupiah Anda sudah jadi bos loh. 30.000 rupiah asalkan tapi kalau di mall nggak jadi bos. Nah, makanya yang penting pokoknya pinter-pinternya kita aja. Nah, sekarang kalau kita ngomongin masalah tahtanya, kan ada harta tahta wanita. Raisa. Kalau Ana Pevita. Kalau ente Raisa. Jangan, ini istri saya nonton. Anda jangan bikin fitnah loh. Oh, bucin. Nggak boleh ternyata. Loh, itu menjaga perasaan istri. Coba pinjam kopiahnya supaya Ana berfungsi. Gantian Ana yang ceramahin. Iya, nggak apa-apa. Asalkan endorsannya juga tukeran ya. Nah, kan pengen juga kan. Ketahuan endorse kurang. Beb, ngomongin masalah tahta. Kalau tahta ini bukannya dia itu ditentukan dari harta gitu kan. Biasanya dengan adanya tahta, harta kan mengikuti gitu kan. Enggak juga.
bahwa pertama itu nggak ada hubungannya. Pertama, Nabi Muhammad bukan seorang yang punya harta, tapi dia punya tahta. Harta dalam pengertian materi ya. Nabi Muhammad nggak punya, tapi dia punya tahta. Ada orang yang punya tahta, dia justru meninggalkan harta. Contohnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini istrinya seorang khalifah. Kemudian ketika khalifahnya meninggal, khalifah ini nggak punya anak cowok. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz ini yang jadi khalifah. Istrinya karena ya anaknya raja lah ya, banyak perhiasannya, bajunya bagus. Ketika dia diangkat jadi khalifah, dia pergi ke masjid langsung. Dia nangis, ya Allah kenapa saya dikasih beban sebesar ini. Orang sekarang kan kalau jadi dapat tahta, malah diarak kemana-mana. Seneng dia, cengar-cengir, udah kayak dapat apa. Nggak tahu dia dapat amanah besar. Nah kemudian dia ke masjid, dia kemudian menangis. Dan akhirnya dia pulang ke rumah istrinya, keluarin, sedekahkan semua hartanya, pakaian kamu. Karena jangan sampai ada orang yang lebih miskin dari kita, dari rakyat kita. Kita harus menjadi orang paling miskin di antara semua rakyat kita. Ya Allah. Jadi nggak punya tahta, tapi justru harta ditinggalkan. Nah, orang sekarang punya tahta justru untuk cari harta. Kan? Sudah punya harta masih gak cukup dengan sombong, pengen jadi punya tahta gitu. Pengen sampai ngambil dana bansos gitu ya. Dana bansos, dana ini. Ya Allah, keadaan begini loh. Keadaan begini loh, dahsyat. Memang itu, makanya dulu sebelum kita diciptakan, malaikat itu kan di Quran dikisahkan protes kepada Allah. Ini manusia ini akan menghancurkan, cuman kerjaannya merusak, ini manusia ini pokoknya buruk sekali loh. Yaitu akhirnya tapi Allah tetap ciptakan manusia karena Allah lebih tahu, dan utamanya karena Nabi Muhammad kata Allah. Karena ada loh manusia, Nabi Muhammad yang akan menginspirasi banyak orang sehingga manusia itu gak buruk seperti yang kamu bilang. Tapi orang-orang yang di tengah pandemi dia korupsi, itu kayaknya sesuai dengan yang diprotesin malaikat itu. Dahsyat. Penghancur ya. Penghancur ya. Nah ngomong, jadi gak ada tuh tahta sama harta. Itu ya seharusnya gak ada hubungannya. Berarti tahta diikutinya dengan cinta kalau gitu. Harta, ya bukan berarti diikutin dengan tahta juga boleh. Nabi Sulaiman kaya, punya tahta juga, punya harta, punya tahta. Yang penting positif. Diikutin juga dengan cinta. Nah, orang yang kaya dan punya tahta belum tentu nggak punya cinta, tapi bisa juga harta dan tahta bikin cinta hilang. Kan ya kalau dia sibuk dengan hartanya, sibuk dengan tahtanya, lupa untuk mencintai orang miskin, lupa untuk mencintai rakyatnya, lupa untuk mencintai bahkan keluarganya, dia kehilangan cinta. Apalagi lupa untuk mencintai Allah gitu.